Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada. Senang sekali Klik Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Kali ini Selasa 16 Desember 2025. Bersama saya Andin Wijaya, inilah Klik Indonesia Pagi selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar jajarannya makin berani dan tegas untuk menindak perusahaan yang menyelewengkan konsesi hutan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengajukan anggaran sebesar 1,6 triliun rupiah untuk membangun hunian sementara dan hunian tetap bagi warga penyintas bencana. Bencana mengukir luka, mengkandaskan mimpi mereka. Siapa yang bantu mereka? Siapa yang mendengar keluh yang menderita? Saudara Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar jajarannya makin berani dan tegas untuk menindak perusahaan yang menyelewengkan konsesi hutan. Kepala Negara telah menginstruksikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk melakukan pencabutan izin konsesi perusahaan yang melanggar peraturan. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Kepala Negara telah menginstruksikan Menteri Kehutanan untuk tidak ragu mencabut perizinan berusaha pemanfaatan hutan dari perusahaan yang terbukti melanggar aturan. Selain itu juga telah menginstruksikan kepada kementerian lembaga, TNI Polri untuk mendukung langkah penertiban kawasan hutan. Kementerian Kehutanan dipersilakan meminta bantuan dari instansi-instansi lain dalam rangka melakukan penertiban. Dalam sidang Kabinet Paripurna, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan telah melakukan penerbitan kawasan hutan sebanyak 1,5 juta sejak awal tahun ini. Terbaru, Kementerian Kehutanan melakukan pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan sebanyak 1 juta hektar pada 22 perusahaan yang melanggar. Sementara itu pada Februari 2025 lalu telah melakukan penindakan serupa pada 500.000 hektar kawasan hutan. Saat ini penegakan hukum dilakukan bersama dengan Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Setidaknya ada 3 perusahaan yang akan didalami kasusnya. Presiden Prabowo Subianto menyetujui perbaikan tata kelola perhutanan yang lebih baik pasca terjadinya bencana hidrometeorologi di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kementerian Kehutanan akan membentuk Kakanwil Kehutanan hingga menambah polisi kehutanan guna mengatasi illegal logging. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui perbaikan tata kelola perhutanan yang lebih baik. Menteri Kehutanan Raja Juli menilai salah satu masalah utama sektor kehutanan berdampak pada bencana yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kementerian Kehutanan telah mengantongi persoalan forest governance yang ada saat ini, yakni terjadinya rentang kendali antara kementerian dan UPT. Oleh karena itu, Menteri Kehutanan akan membentuk Kakanwil Kehutanan sebagai langkah konkret pemerintah memperbaiki tata kelola hutan di tanah air. Selain itu, Kemenhut juga akan menambah polisi kehutanan guna mengatasi illegal logging. Pak Presiden juga kemudian memberikan persetujuan arahan kepada kami untuk membuat tata kelola perhutanan yang lebih baik. Forest governance-nya harus diperbaiki. Kalau kita lihat, teman-teman media semua, salah satu yang menjadi masalah utama kehutanan sehingga sekarang memiliki dampak yang sangat buruk di 3 provinsi yang terdampak banjir misalkan. Kalau kita mau jujur,
rentang kendali antara kementerian dengan UPT yang ada di bawah itu sangat jauh sekali. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni optimistis bisa memperbaiki tata kelola hutan. Ia menilai dukungan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto sangat penting atas langkah-langkah Kementerian Kehutanan dalam memperbaiki hutan di tanah air. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan ada sekitar 1.000 puskesmas yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menkes Budi mengatakan banyak puskesmas di 3 provinsi tersebut yang hanyut tidak tersisa. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melaporkan sebanyak 41 rumah sakit yang sempat terdampak banjir telah kembali beroperasi pada 15 Desember 2025. Menkes Budi mengatakan bahwa sebanyak 500 puskesmas telah terdampak banjir sejak 26 November lalu. Dari jumlah ini sebanyak 414 puskesmas sudah mulai beroperasi dan 50 lainnya hanyut ikut arus banjir. Menkes memastikan puskesmas yang masih ada sudah bisa memberikan layanan kesehatan pasca bencana. Alhamdulillah 100% sudah mulai beroperasi walaupun bertahap, Pak. Kemarin banjir, hari ini Bapak bisa telepon Bupati ini sudah beroperasi, Pak. Sudah bersih walaupun baru instalasi gawat darurat dan operasi terbatas, Pak. Nanti ini akan kita tingkatkan terus agar bisa di layanan fullnya jalan. Karena rumah sakit sudah selesai, kita masuk ke puskesmas, Pak. Karena dari hampir 1.000 puskesmas, itu sekitar 500-an terdampak, 414 sudah beroperasi, kita masih ada yang tidak beroperasi sekitar 50-an. Ada yang hanyut, ada yang hilang, dan lain sebagainya. Tahap kedua kita sesudah rumah sakit beroperasi, puskesmas ini akan kita operasikan mudah-mudahan dalam 2 minggu ke depan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengatakan sebanyak 600 dokter dikirim ke Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat untuk ikut menangani masalah kesehatan yang muncul pasca bencana. Pemberangkatan dokter ke wilayah terdampak banjir Sumatera itu akan dilakukan dalam 2 kloter dengan total 1.200 dokter. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera tetap aman. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan 44.000 ton beras telah disalurkan ke wilayah terdampak di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Badan dan Wakil Menteri, izin Bapak Presiden. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan stok beras untuk wilayah terdampak bencana Sumatera, tepatnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mencukupi. Hal ini karena penyaluran beras yang dilakukan ke daerah tersebut telah mencapai 44.000 ton dengan jumlah cadangan beras sebanyak 120.000 ton. Selain itu, Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan bantuan pangan dengan nilai sekitar 1 triliun rupiah dalam bentuk beras dan minyak goreng. Sedangkan bantuan yang diperoleh dari kementerian dan mitra terkait berkisar 75 miliar rupiah. Hal ini disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran saat memberikan laporan ke Presiden Prabowo Subianto dalam rapat sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta. Izin Bapak Presiden, kami laporkan bantuan pangan ke daerah bencana. Kami sudah mengirimkan beras kurang lebih 44.000 ton sampai dengan hari ini. Cadangan kami siapkan 3 kali lipat dari kebutuhan, 120.000 ton di lapangan. Jadi pangan tidak ada masalah Bapak Presiden. 2 kapal kami sudah berangkatkan. Terima kasih Pak Panglima. Besok kami berangkatkan lagi 1 kapal. Jadi totalnya 3 kapal kami berangkatkan. Kemudian kerusakan sawah di lapangan ada 70.000 hektar. Insya Allah kami bisa tangani mulai bekerja di Januari. Guna mempercepat distribusi logistik ke wilayah terdampak, Kementerian Pertanian bersama instansi terkait juga telah memberangkatkan 2 kapal pengangkut bantuan, sementara 1 kapal tambahan dijadwalkan menyusul. Dengan demikian, total terdapat 3 kapal yang mengangkut bantuan pangan ke lokasi bencana. Di sisi lain, Mentan juga melaporkan dampak bencana terhadap sektor pertanian. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengajukan anggaran sebesar 1,6 triliun rupiah untuk membangun hunian sementara dan hunian tetap bagi warga penyintas bencana. Namun Kementerian Keuangan akan menunggu BNPB untuk membuat program pembangunan hunian itu.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengajukan anggaran 1,6 triliun rupiah untuk membangun hunian sementara dan hunian tetap korban terdampak bencana Sumatera. Menkeu mengaku masih ada 1,3 triliun rupiah dana yang akan diberikan tahun depan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan memiliki dana untuk pembangunan itu. Kementerian Keuangan akan menunggu BNPB untuk membuat program pembangunan hunian tersebut. Menkeu Purbaya menilai anggaran untuk pembangunan hunian itu akan mendorong sedikit pertumbuhan ekonomi. Pembangunan perumahan dan lain-lain di lokasi bencana akan membuat pertumbuhan ekonomi lebih besar. Sudah mengajukan 1,6 tambahan, masih ada 1,3 triliun lagi tahu diperlukan, dan tahun depan datanya sudah ada di dalam kita buat program. Tapi kira-kira mengganggu pertumbuhan ekonomi nggak? Malah kalau di betul-betul malah bisa mendorong sedikit, karena kan luas ke sana, tapi kan ada pembangunan perumahan dan lain-lain, itu akan ada pertumbuhan ekonomi tambah. Jadi kan mungkin kalau ada dampak pun nggak terlalu negatif, tapi saya lihat sih masih bisa netral ke positif, karena ada uang tambahan kan akan dibelanjakan di sana di setiap daerah itu. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan para menteri segera menyelesaikan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk warga terdampak bencana Sumatera. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan telah mengerahkan alat utama sistem senjata sebanyak 82 unit untuk membantu penanganan bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan sejumlah peran militer dalam penanganan dampak banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Panglima TNI telah mengirimkan 35.477 personil ke 3 provinsi Sumatera tersebut. Selain itu, TNI juga mengerahkan alat utama sistem senjata sebanyak 82 unit. Alutsista ini terdiri dari 26 unit pesawat yakni tipe A400 yang baru dibeli 1 unit, Hercules 6 unit, CN-295 2 unit, CASA 2127 unit, dan dari BNPB 10 unit. Selain itu, TNI juga telah mengerahkan 638 unit alutsista, alat perlengkapan untuk penanganan dampak banjir Sumatera yang terdiri dari 53 alat berat seperti ekskavator, doser, beko, dan lain-lain. Selain itu, TNI juga mendirikan 36 dapur lapangan, perlengkapan damkar, dan beberapa water treatment. Alutsista yang digelar saat ini 82 unit, sampai dengan hari ini masih melaksanakan dukungan logistik ke daerah bencana alam, terutama daerah yang tidak bisa diakses melalui jalan darat. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menjelaskan telah memasang 162 titik Starlink untuk membantu masyarakat memiliki kembali jaringan komunikasi dan internet. Selain itu, terkait infrastruktur akses antar wilayah, TNI juga mengirim dan mulai memasang 50 set jembatan Bailey. Saudara, sejumlah relawan menggunakan perahu untuk menyeberangi Sungai Kitablang dalam mendistribusikan bantuan. Hal ini dilakukan mengingat akses lalu lintas di kawasan tersebut masih putus. Akses lintas nasional di kawasan Kutablang, Kabupaten Biren hingga saat ini masih putus akibat rusaknya jembatan yang diterjang banjir beberapa waktu yang lalu. Hal ini pun menyebabkan pendistribusian logistik, termasuk bantuan korban banjir yang akan didistribusikan ke wilayah timur Aceh terhambat. Agar tetap bisa membawa bantuan, sejumlah relawan menggunakan perahu yang disediakan oleh BPBD Biren untuk dapat menyeberangi Sungai Pusangan. Ketua Blood for Life Foundation (BFLF) Michael Octaviano mengatakan bahwa dukungan yang diberikan BPBD Biren memudahkan pihaknya untuk mendistribusikan berbagai bantuan menuju ke Aceh Tamiang. Meski begitu, jumlah bantuan yang dapat diangkut menggunakan perahu terbatas. Untuk itulah pihaknya membelanjakan sebagian bantuan di Kota Medan yang kemudian diangkut menggunakan truk. Memang saat ini kita lihat kondisi jembatannya belum terhubung ya. Jadi kita menggunakan perahu untuk penyeberangan dan alhamdulillah ini gratis ya, dibantu oleh
pemerintah Kabupaten Biren, BPBD Biren, dan juga mudah-mudahan ini akan lancar. Dan antisipasi karena kita logistiknya fokusnya Tamiang, sebagian satu truk kita sudah belanjakan di Medan untuk kita bawa ke Tamiang. Pengangkutan berbagai bantuan menggunakan perahu ini disediakan secara gratis oleh BPBD Biren untuk membantu mendistribusikan logistik, khususnya bantuan. Sementara itu, hingga saat ini, pemerintah terus berupaya untuk dapat membangun jembatan Bali di berbagai titik sebagai upaya memperlancar pendistribusian logistik antar wilayah yang terdampak banjir. Tim Liputan TVRI melaporkan. Ribuan hektar sawah di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan terendam banjir akibat hujan deras yang mengguyur. Intensitas curah hujan yang tinggi selama 2 hari terakhir mengakibatkan debit air sungai meluap. Akibatnya banjir melanda sejumlah tempat di Kabupaten Oki, serta merendam ribuan hektar lahan persawahan di Kecamatan Lempuing Jaya, sehingga dipastikan para petani gagal panen. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Pemkab Oki mencatat, sampai saat ini total 1.170 hektar luas lahan persawahan terendam banjir. Pengawas benih Oki, Lindawati menjelaskan, dari 1.170 hektar lahan sawah sudah ditanam, sementara 105 hektar lahan lainnya dalam tahap persemaian. Sejumlah area persawahan yang terdampak banjir di Kecamatan Lempuing Jaya, yaitu Desa Tugu Jaya, Desa Tugu Agung, Desa Tugu Mulyo, Desa Mekarjaya, Desa Bumi Agung, Desa Sindang Sari, Desa Tebing Sulu, Desa Cahaya Maju, dan Desa Tulung Harapan. Sementara laporan dari Pak Korlu kami, Pak Cecep, yaitu seluas 1.170 hektar yang sudah ditanam dan persemaian 105 hektar. Yang 1.170 itu terdiri di Desa Tugu Jaya, luas 350 hektar. Umur tanamannya 1 sampai 12 hari setelah tanam. 1 sampai 12 hari? Ya. Terus yang di Tugu Agung itu luasnya 300 hektar. Dinas terkait akan melakukan pengecekan untuk mendata berapa banyak kelompok tani yang terdampak banjir. Dari Ogan Komering Ilir, Yudi Gromiko, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Puluhan rumah warga di Kelurahan Jampue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, porak-poranda akibat diterjang angin puting beliung. Angin puting beliung juga merusak fasilitas pendidikan dan dalam hal ini beruntung tidak ada korban jiwa. Angin puting beliung menerjang puluhan rumah warga serta fasilitas pendidikan di Kelurahan Jampue dan Kelurahan Kasie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang. Warga Faisal mengatakan, angin puting beliung menyebabkan atap rumah warga berterbangan, sebagian hancur, bahkan ada yang terlepas sepenuhnya. Selain itu, sejumlah rumah panggung terlihat terangkat, tiang rumah patah, dan beberapa bangunan nyaris rata dengan tanah. Sebagian besar kerusakan rumah warga terjadi pada bagian atap dan dinding. Angin kencang juga merusak bangunan taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Dalam kejadian ini, seorang warga mengalami luka ringan akibat terkena material bangunan dan tidak dilaporkan adanya korban jiwa. Dari tadi, mulai dari situ. Berputar angin? Iya, berputar. Angin puting? Iya. Panik semua? Panik semua. Berterbangan semua atap. Iya. Seragamnya, tapi sekolah sampai di rumah di situ ya. Itu atapnya rumah sampai di depan di sana. Tidak ada yang kena, Pak? Tidak ada. Ada di kita di situ. Saat ini para korban angin puting beliung bahu-membahu mengamankan sisa barang yang masih bisa diselamatkan, sambil berharap adanya bantuan dari pemerintah setempat untuk memperbaiki rumah mereka. Asadikala, TVRI Sulsel melaporkan.
Sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Halo lulusan baru S1 dan D3. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia membuka program pemagangan nasional. Program ini memberi kamu kesempatan belajar langsung di dunia kerja nyata. Program magang nasional memberi kita pengalaman kerja nyata, sekaligus menambah keterampilan kita di dunia industri. Ayo daftarkan dirimu sekarang juga. Kunjungi situs maganghub.kemenaker.go.id. Klik daftar pencari kerja, lengkapi profilmu, pilih lowongan magang yang sesuai, lalu upload dokumen, dan tunggu seleksi. Ayo, wujudkan karirmu sejak dini. Raih pengalaman kerja, kembangkan jaringan industri. Dan jadi bagian dari generasi siap kerja untuk masa depan. Potret masyarakat Indonesia yang menginspirasi, memberikan sebuah pandangan baru tentang kehidupan melalui beragam kisah dari berbagai daerah, menghadirkan nilai positif serta motivasi untuk senantiasa membangun negeri. Inspirasi Indonesia setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Bullying bukanlah sebuah candaan dan tidak boleh dianggap remeh. Perundungan memiliki dampak yang sangat serius bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Perundungan selalu melibatkan niat untuk menyakiti atau merendahkan orang lain. Perundungan melibatkan tindakan agresif, baik verbal, fisik maupun sosial yang disengaja. Guru sebagai pendidik, jadikan siswa sebagai layaknya anak. Ayo, ciptakan persahabatan dan kasih sayang terhadap generasi muda Indonesia, generasi sehat dan berprestasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Saudara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pemerintah akan memberikan stimulus berupa diskon dan subsidi menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Stimulus ini diharapkan dapat meringankan beban biaya perjalanan sekaligus menjaga kelancaran mobilitas masyarakat selama periode libur panjang akhir tahun. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah telah menyalurkan berbagai diskon dan subsidi untuk masyarakat menjelang libur Hari Raya Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026. Menkeu mengaku sejumlah subsidi jelang akhir tahun telah diumumkan pemerintah, salah satunya diskon transportasi umum. Namun, pemerintah akan kembali mengumumkan soal subsidi dan diskon akhir tahun ini. Pernyataan itu disampaikan Menteri Keuangan jelang sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 15 Desember 2025. Kan semuanya sudah diumumkan kan, subsidi-subsidi untuk angkutan, kereta api, pesawat sudah diumumkan kan, itu akan diimplementasikan betul. Mungkin akan diumumkan lagi bagaimana bagi pesawat dua ada insentif pemerintah untuk program liburan ini. Berarti benar-benar diskon seperti itu ya Pak ya? Kalau diskon betul, itu jangan nggak pura-pura, itu betulan uangnya dihitung, uangnya sudah dihitung, tinggal sudah pernah diumumkan kan, tapi akan diumumkan lagi supaya lebih masyarakat lebih tahu bahwa ada insentif untuk liburan Natal kali ini. Sebelumnya, pemerintah memberikan berbagai diskon dan bantuan kepada masyarakat menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Stimulus ini diharapkan dapat meringankan beban biaya perjalanan sekaligus menjaga kelancaran mobilitas masyarakat selama periode libur panjang akhir tahun. PT Jasa Marga Persero Tbk menggelar apel terpadu siaga operasional libur Natal dan Tahun Baru. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk mengawal mobilitas masyarakat selama periode libur Natal dan Tahun Baru. Direktur Utama Jasa Marga, Rifan Ahmad Purwantono mengatakan, Jasa Marga telah menyiapkan 500 kendaraan operasional dan 6.500 personel untuk menghadapi libur Natal dan Tahun Baru di seluruh ruas tol Jasa Marga.
Jasa Marga juga bekerja sama dengan 2.750 rumah sakit dan Jasa Raharja untuk mendukung penanganan kondisi darurat selama masa libur Nataru. Rifan Ahmad Purwantono mengatakan, jalan tol memiliki peran vital sebagai akses utama kendaraan roda 4 atau lebih, baik untuk mudik maupun perjalanan wisata, sehingga pihaknya berkomitmen menjaga kelancaran serta keselamatan pengguna jalan selama periode libur Natal dan Tahun Baru. Kami pastikan bahwa lebih dari 6.500 seluruh karyawan, petugas dari Jasa Marga akan siap dengan didukung oleh seluruhnya. Lebih dari 100.000 dari Polri yang akan hadir dan lebih dari 2.000 personel dari Jasa Marga beserta kesiapan 2.750 rumah sakit. Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi lintas sektor dalam mengelola operasi Nataru 2025-2026. Ia menyebut jalan tol khususnya ruas Jakarta Cikampek menjadi fokus utama pengelolaan lalu lintas. Pergerakan masyarakat yang akan melakukan pergerakan pada saat libur Nataru. Ada 119 juta masyarakat Indonesia yang akan melakukan pergerakan, ya, di semua moda, dan pada akhirnya ada di moda transportasi darat. Ini perlu kita perhatikan, ya, perlu kita tangani dengan baik. Operasi Nataru 2025-2026 merupakan wujud nyata kolaborasi antara Jasa Marga, Korlantas Polri, Kementerian Perhubungan, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Saudara Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, memastikan dana dalam virtual account untuk Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau Dapur Umum MBG di daerah bencana Sumatera selalu tersedia. Dapur Umum tetap bekerja untuk memasok makanan bagi para pengungsian di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan ketersediaan dana pada Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau Dapur Makan Bergizi Gratis di daerah bencana. Ia mengatakan dapur-dapur MBG bisa memasok makanan untuk pengungsi. Kepala Badan Gizi Nasional mengatakan dapur-dapur MBG di wilayah-wilayah yang terdampak bencana telah beralih fungsi menjadi penyedia makanan bergizi untuk para pengungsi. Dari 323 SPPG yang beralih fungsi itu, sebanyak 109 SPPG berada di Aceh, 148 SPPG di Sumatera Utara, dan 66 SPPG di Sumatera Barat. Kepala BGN Dadan memastikan anggaran untuk SPPG di wilayah terdampak bencana akan selalu tersedia sehingga dapat terus melayani masyarakat selama masa tanggap darurat bencana. Terkait dengan tanggap bencana di halaman 9, alhamdulillah di Provinsi Aceh ada 109 SPPG, di Provinsi Sumatera Utara ada 148 SPPG, di Provinsi Sumatera Barat ada 66 SPPG, total 323 SPPG yang dikonversi dari melayani penerima manfaat anak sekolah, ibu hamil menyusui karena terdampak, kemudian melayani pengungsi. Kita pastikan seluruh virtual account di daerah bencana, kita pastikan selalu tersedia uangnya agar bisa tetap melayani pengungsi. Kepala BGN Dadan Hindayana juga melaporkan bahwa lebih dari 17.000 SPPG telah berdiri di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dapur MBG ini telah melayani 50,39 juta pelajar dan membuka lapangan kerja langsung untuk 741.985 orang. Serapan anggaran program MBG mencapai 58 triliun rupiah atau 81% dari pagu. Hingga akhir Desember ini, 19.000 SPPG baru akan berdiri. Saudara, pemerintah memangkas dana transfer ke daerah hingga 24%. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menegaskan pembangunan di daerah tetap berjalan melalui instruksi Presiden dan bantuan Presiden.
Pemerintah mengubah skema transfer ke daerah atau TKD melalui instruksi Presiden dan bantuan Presiden yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Dana TKD dipangkas 24%, yaitu dari 919 triliun menjadi 693 triliun rupiah. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Musbahun menyebut pemerintah pusat memprioritaskan penyaluran Impres dan Banpres ke infrastruktur pedesaan, termasuk jalan desa dan penghubung antar wilayah. Pemangkasan TKD memiliki dampak yang besar, namun Pemda dapat mengajukan pembangunan sesuai bidang kementerian terkait. Sementara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta Pemda memperbaiki tata kelola agar hak masyarakat atas pembangunan daerah tidak berkurang. Bapak Presiden meminta ada perbaikan tata kelola. Hak pembangunan yang harus dijalankan oleh negara dijalankan, hak rakyat untuk mendapatkan pembangunan juga tidak berkurang. Artinya apa? Ya, ada mekanisme yang berubah, yang tadinya melalui transfer ke daerah sebagian, kemudian dengan proporsi yang agak lebih seimbang, sekarang pemerintah pusat mengambil peran yang lebih banyak. Ketua Komisi 11 DPR RI menegaskan proyek Impres dan Banpres dilakukan oleh pelaku usaha di daerah, sehingga ekonomi daerah tetap berjalan. Saudara, sayap bersenjata kelompok pejuang Palestina Hamas Brigade Al-Qassam mengutuk serangan Israel sebagai pelanggaran gencatan senjata. Selain itu, suhu udara di Yakuts, Rusia turun hingga mencapai minus 45 derajat Celcius. Kota ini dikenal sebagai kota terdingin di dunia. Dan berikut informasi selengkapnya dalam Kilas Internasional. Brigade Al-Qassam, sayap bersenjata kelompok pejuang Palestina Hamas, mengeluarkan pernyataan pada Minggu yang menyebut Israel melanggar perjanjian gencatan senjata di jalur Gaza menyusul serangan udara terbaru Israel sehari sebelumnya. Dalam pernyataannya, Brigade Al-Qassam juga mengonfirmasi kematian komandan seniornya, Rad Saad. Rad Saad merupakan salah satu pendiri sayap bersenjata Hamas dan kepala markas produksi Hamas yang bertanggung jawab atas produksi internal peluncur roket, rudal, dan senjata anti-tank. Selain itu, Brigade Al-Qassam mengutuk keras pembunuhan berkelanjutan yang dilakukan Israel terhadap komandannya dan serangan terhadap rakyat Gaza. Brigade Al-Qassam menggambarkan tindakan Israel sebagai melanggar semua garis merah. Sayap bersenjata pejuang Hamas menyerukan Amerika Serikat dan mediator terkait untuk bertanggung jawab dan menekankan bahwa Brigade Al-Qassam berhak untuk menanggapi agresi dan membela diri dengan segala cara yang tersedia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pengangkatan komandan baru untuk menggantikan Rad Saad. Sebelumnya, pada hari Minggu waktu setempat, militer Israel menggambarkan Saad sebagai salah satu perencana serangan yang dipimpin Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 dan salah satu milisi senior terakhir yang tersisa di Gaza. Ketegangan di perbatasan Thailand-Kamboja semakin meningkat setelah militer Thailand memutus jalur bahan bakar ke Laos. Penutupan pos perbatasan Poipet juga membuat ribuan warga dari kedua sisi terjebak. Juru bicara Kementerian Pertahanan Thailand, Laksamana Muda Suransat Kongstridi, mengungkapkan militer membatasi memutus jalur bahan bakar setelah memperoleh informasi pasokan itu diteruskan ke pasukan Kamboja. Militer Thailand dan Kamboja terlibat baku tembak di sejumlah titik sepanjang 817 km perbatasan darat. Thailand dan Kamboja telah lama berselisih soal wilayah perbatasan, namun skala dan intensitas bentrokan kali ini disebut belum pernah terjadi sebelumnya. Lebih dari 1,5 juta orang dilaporkan mengungsi akibat konflik tersebut, dengan sedikitnya 38 orang tewas di kedua sisi. Penutupan perlintasan darat terbesar antara Thailand dan Kamboja, pos perbatasan Poipet, menyebabkan banyak warga terjebak di kedua sisi perbatasan dan tidak dapat kembali ke rumah. Di sisi Thailand, aparat keamanan melakukan pemeriksaan ketat terhadap kendaraan dan orang-orang sejauh sekitar 500 meter dari pos perbatasan.
Hanya pemegang dokumen Kamboja dan personil terkait yang diizinkan mendekat. Beberapa warga yang terjebak mendapat bantuan dari warga Thailand setempat yang menyediakan tempat bermalam sementara. Sejumlah sekolah di Provinsi Odar Mencey, Kamboja, terpaksa ditutup akibat berlanjutnya bentrokan bersenjata dengan Thailand di wilayah perbatasan. Otoritas setempat memberlakukan evakuasi dan menutup sekolah di beberapa distrik perbatasan. Sedikitnya 130.000 siswa di wilayah terdampak tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Sejumlah pengungsi menyatakan kekhawatiran atas masa depan pendidikan anak-anak mereka. Para relawan, guru berupaya menjaga aktivitas pendidikan tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Suhu udara di Yakutsk, Rusia turun hingga mencapai minus 45 derajat Celcius. Yakutsk dikenal sebagai kota terdingin di dunia yang terletak di Siberia Timur, Rusia. Meski suhu udara turun hingga minus 45 derajat Celcius, namun penduduk setempat menganggap suhu tersebut relatif tidak terlalu dingin dibandingkan suhu terendah yang pernah mereka alami sebelumnya. Sementara suhu terendah yang tercatat di wilayah Rusia hari ini terjadi di distrik Tatinsky Ulus, Yakutia, yakni mencapai minus 52 derajat Celcius. Sementara itu, pejabat kota Yakutsk menyatakan siswa-siswa sekolah terpaksa beralih ke pembelajaran sistem daring. Meski suhu dingin membeku, aktivitas masyarakat di Yakutsk tetap berjalan seperti biasa. Transportasi umum bahkan tetap beroperasi normal dan perusahaan-perusahaan tetap menjalankan jam kerja seperti biasa. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Strategi, spirit, hingga tetes keringat terakhir akan dipertaruhkan dalam ajang bulu tangkis paling bergengsi sejagat raya, BWF Series 2025. Saksikan aksi luar biasa para pebulu tangkis kesayangan Anda memperebutkan supremasi dunia. Jangan lewatkan keseruannya BWF Series 2025 di TVRI Sport. Persiapkan diri Anda untuk manuver menegangkan dari lintasan motocross MXGP MX2, kelas bergengsi yang mempertemukan para pembalap terbaik dari seluruh penjuru dunia. Rasakan sensasi scrub tajam di udara hingga berm sirkuit yang berbahaya. Jangan lewatkan aksi spektakuler para riders elite di setiap lintasan penuh tantangan. MXGP MX2, saksikan hanya di TVRI Sport. Cerita dari berbagai penjuru negeri mengangkat informasi tentang isu sosial, budaya, dan ekonomi. Sebuah potret inspiratif yang mengedukasi dari wilayah Indonesia. Saksikan feature PSO LKBN Antara setiap Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Program pemerintah hadir memperkuat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan. Ngulik Negeri menghadirkan informasi objektif mengenai implementasi program pemerintah di berbagai daerah dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Ngulik Negeri setiap Selasa sampai Kamis pukul 13 waktu Indonesia Barat. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Saudara, kolaborasi UMKM dan kelompok masyarakat dinilai menjadi pilar penting dalam memperkuat ketahanan penyediaan pangan bergizi, terutama di tengah resiko dan dampak bencana.
Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada ketersediaan bahan makanan, namun juga pada kekuatan kerjasama lokal yang mampu menjaga keberlanjutan pasokan serta melindungi masyarakat saat kondisi darurat. Bertempat di Bandung, Jawa Barat, digelar kegiatan bertema kolaborasi UMKM dan kelompok masyarakat sebagai pilar ketahanan penyediaan pangan bergizi di tengah risiko dan dampak bencana. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan. Ditemui oleh awak media usai acara, Dr. Gunalan selaku PLT Deputi Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional mengungkapkan bahwa keterlibatan UMKM dan kelompok masyarakat dalam rantai pasok pangan merupakan strategi kunci agar dapur SPPG mampu beradaptasi menjadi dapur tanggap bencana. Menurutnya, rantai pasok lokal yang pendek dan inklusif akan lebih tangguh serta memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat bawah. Kami dari Direktorat Promosi dan Kerjasama itu akan fokus ke proses berikutnya, yaitu pemberdayaan. Nah, apalagi di Perpres nomor 115 tentang tata kelola pengelolaan MBG itu sangat jelas di pasal 38 ayat 1 itu disampaikan bahwa penggunaan produk yang didukung dalam kegiatan MBG itu berasal dari produk dalam negeri, sehingga UMKM, kemudian petani dan nelayan peternak yang lokal itu kita prioritaskan. Nah, hari ini akan diberi pembekalan bagaimana kira-kira menjadi supplier yang baik, kemudian bermitra, kemudian bagaimana pola pendanaan dan praktik-praktik baik yang sudah dilakukan selama ini di SPPG yang bermitra dengan UMKM itu akan dijelaskan pada kegiatan ini. Badan Gizi Nasional berharap sinergi yang terbangun antara pemerintah, UMKM, dan kelompok masyarakat dapat melahirkan sistem pangan bergizi yang adil, berkelanjutan, dan siap menghadapi bencana. Selain itu, melalui kolaborasi ini, ketahanan pangan nasional diharapkan semakin kuat sekaligus menjadi fondasi kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di masa depan. Menteri Agama Nasaruddin menegaskan bahwa Kementerian Agama harus memainkan peran strategis sebagai jembatan dan mediator antara negara dan civil society atau kehidupan sosial masyarakat. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama mempunyai peran penyeimbang dalam rangka menjaga harmoni kehidupan beragama di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. Tanpa penyeimbang yang kuat, hubungan antara kehidupan bermasyarakat dan negara berpotensi saling menekan dan memunculkan persoalan baru di tengah masyarakat. Nasaruddin Umar mengingatkan pentingnya menjaga independensi agama agar tidak menjadi alat legitimasi politik. Keseimbangan antara keberpihakan pada negara dan kepentingan umat harus terus dijaga agar kepercayaan publik tetap terpelihara. Refocusing Kementerian Agama kita akan fokuskan dengan melibatkan stakeholder, ormas-ormas keagamaan, stakeholders yang lain juga, sehingga biar semua pihak merasa memiliki Kementerian Agama, maka kita libatkan mereka, dan perumusan-perumusan ini nanti pun juga kita akan rumuskan dalam program konkret dan dengan mengerti mempersiapkan umat masa depan. Saat menghadiri Loka Karya Kementerian Agama yang bertema mempersiapkan umat masa depan di Serpong, Tangerang, Banten tersebut, Nasaruddin Umar berharap Kemenak harus memiliki target yang terukur agar dapat memainkan peran penyeimbang antara negara dan umat. Kita beralih ke informasi olahraga. Saudara, Manchester City sukses mengamankan 3 poin penting usai menang 3-0 atas Crystal Palace dan memperkecil jarak dengan Arsenal yang berada di puncak klasemen sementara Liga Premier Inggris. Selain itu, lifter andalan Indonesia Rizky Juniansyah berhasil meraih emas di final nomor 79 kg putra dan tidak hanya membawa pulang medali emas, Rizky juga sukses memecahkan 2 rekor dunia. Berikut informasi selengkapnya dalam Kilas Olahraga. Ke-89 setelah Savinho dilanggar Henderson.
Kabar membanggakan datang dari cabang angkat besi di SEA Games 2025. Lifter andalan Indonesia, Rizky Juniansyah berhasil meraih medali emas di final nomor 79 kg putra. Tidak hanya membawa pulang medali emas, Rizky juga sukses memecahkan 2 rekor dunia. Bertanding di Chonburi Sports School, Thailand, lifter andalan ini mengawali pertandingan dengan apik dan percaya diri lewat angkatan snatch seberat 160 kg yang sempurna. Dilanjutkan dengan menuntaskan clean and jerk 205 kg yang memastikan posisinya di podium teratas sekaligus melampaui catatan rekor dunia sebelumnya untuk angkatan clean. Dari catatan tersebut, Rizky menjadi tak tertandingi dengan total angkatan 365 kg, mengalahkan rekor dunia total angkatan sebelumnya yakni 363 kg, dan mengalahkan 2 pesaingnya, Muhammad Eri Hidayat dari Malaysia dengan total angkatan 336 kg, dan Natwood Sumersiun dari Thailand dengan total angkatan 335 kg. Dua atlet cabang olahraga menembak Indonesia, Muhammad Iqbal Raya Prabowo dan Arista Perdana Putri Darmoyo, sukses menyabet medali emas nomor pistol dan rifle air pistol beregu campuran di SEA Games 2025. Bermain di Shooting Range Sport Authority of Thailand, Iqbal dan Arista berhasil membekuk wakil Vietnam Trinh Tu Vinh dan Pham Hoang Huy dengan skor 17-9. Dengan kemenangan tersebut, Iqbal Arista sukses menyumbangkan medali emas ke-47 bagi Indonesia. Ini juga merupakan medali emas ke-4 bagi tim menembak Indonesia. Prestasi ini sekaligus memperpanjang tren positif Indonesia di ajang yang diikuti berbagai negara Asia Tenggara dan menjadi bagian dari upaya tim Merah Putih dalam menambah pundi-pundi medali emas pada SEA Games 2025. Cabang olahraga pencaksilat membuka keran medali emas untuk kontingen Indonesia di SEA Games 2025 Thailand. Medali emas perdana tersebut disumbangkan tim bergu putra nomor seni yang tampil impresif di Impact Arena, Muang Thong Thani, Bangkok. Tim yang diperkuat Andika Danireksa, Rano Slamet-Nugraha, dan Asep Yul dan Sani keluar sebagai yang terbaik setelah meraih nilai 9/965 dari Dewan Juri. Nilai tersebut unggul tipis atas tim Singapura yang harus puas di posisi kedua. Keberhasilan ini pembuka manis bagi pencaksilat Indonesia di ajang SEA Games 2025 menegaskan dominasi Indonesia pada nomor seni. Dan mengaku bersyukur atas pencapaian emas ini sangat berarti bagi tim pencaksilat nasional. Dengan ini membuka peluang menambah pundi-pundi dari cabang pencaksilat berikutnya. Tim pencaksilat optimistis mampu kembali memberikan hasil terbaik di level internasional. Saat ini Indonesia telah 2 medali emas dan 63 perunggu. Indonesia berada di peringkat kedua di bawah yang sementara telah mengoleksi 144 medali, 87 perak dan perunggu. Prof. Jawa bersama Marinir TNI Angkatan Laut melakukan aksi penanaman pohon di Kecamatan. Penanaman ini dilakukan untuk memperkuat penjagaan daerah aliran sungai dan sebagai langkah antisipasi dan kerusakan lingkungan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Korps Marinir Angkatan Laut melakukan ribuan di sejumlah sungai. Secara keseluruhan, Pemprov Jawa Barat bersama TNI Korps Marinir Laut telah menanam 7.000 bibit yang terdiri dari 4.000 bibit pohon dan 3.000 bibit pohon sukun. Selain di Kecamatan Panunggal Bogor, pohon itu di beberapa titik lokasi seperti Sungai Ciliwung dan Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Sukun ini dipilih karena mempertimbangkan faktor pertimbangan ekologis dan panjang bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Penanaman pohon ini bagi kegiatan patroli sungai yang bertujuan tentu untuk mencegah erosi, dan kita tahu bahwasanya apabila kita nanam pohon ini juga kan yang baik
memproduksi oksigen, kemudian menyerap CO2, dan air di tanah, kemudian juga kita bisa menjaga keseimbangan ekosistem bagi sumber hayat lainnya, burung-burung, serangga-serangga, terjalin. Selain penanaman pohon, Pemprov Jawa Barat Korps Marinir juga melakukan sejumlah upaya untuk memperkuat penjagaan daerah aliran sungai, mulai dari patroli sungai, pengendalian pencemaran, dan edukasi masyarakat untuk menekan risiko banjir. Sejumlah sungai prioritas yang menjadi fokus pengawasan adalah Sungai Cikeas, Cilengsi, Bekasi, Cikarang, dan Cikarang Bekasi Laut. Sungai-sungai tersebut dinilai rawan pencemaran dan berpotensi memicu banjir saat musim hujan. Pemprov Jawa Barat berharap penguatan penjagaan dan konservasi daerah aliran sungai ini dapat menekan risiko banjir sekaligus menjaga ketersediaan air dan kelestarian ekosistem sungai di Jawa Barat. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia Pagi kali ini. Akhirnya saya Andin Wijaya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Your trusted source for midday news. Join us Monday to Friday from 1:30 to 2 p.m. only on TVRI World. Sep, gimana? Padi kamu bagus nggak? Aduh, kacau nih, Bah. Ya nih, gara-gara harga pupuk mahal. Jadi padi kita teh nggak bagus. Aduh. Sep, kamu teh kenapa? Kayak Mang Emo. Asep, mau kemana kamu? Kalau mau cepat pulang, bayar dulu utang kalian. Udah 3 bulan nunggak nih. Maaf, kami belum punya uang. Ampun, Bang. Pokoknya saya nggak mau tahu. Utang kalian harus dibayar lunas. Awas aja kalau tidak. Come on. Kita kelesan, Pak. Ayo, Pak. Selamat pagi, Bapak, Ibu. Sepertinya sedang ada masalah ya? Iya, Pak Kades. Bang Emo menagih utang dengan mengancam kami. Wah, hati-hati atuh, Pak. Hal seperti itu bukan menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah. Kami sebagai petani harus bagaimana, Pak Kades? Ada solusinya. Operasi Merah Putih. Yuk kita ke sana.
Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu akan mendapatkan kartu setelah mendaftar menjadi anggota. Untuk menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih, dengan hanya menunjukkan kartu identitas yang kita miliki, anggota koperasi dapat memperoleh manfaat ekonomi, seperti akses modal yang lebih mudah. Kain tenun ikat amarasi merupakan tradisi kain khas Indonesia, menandai asal mula dari ekosistem budaya daerah tertentu. Kain tenun bermakna bukan semata karena fisiknya, tapi karena nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Di berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur, kain tenun bahkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam upacara adat dan kehidupan masyarakat. Ciri khas kain tenun amarasi adalah ragam hias yang digunakan warna dasar merah, serta memiliki motif yang penuh dan susah dalam pengerjaannya. Proses pengembangan motif kain tenun ikat amarasi terletak pada cara pembuatannya, dengan pola-pola atau motif tradisional yang mewakili identitas budaya setempat. Pola atau motif yang digunakan oleh kelompok Korkase adalah motif korkase dan kain nee yang sering digunakan para usif atau raja amarasi. Benang-benang yang digunakan disusun dan dihubungkan satu sama lain untuk membentuk pola desain tertentu yang akan menghasilkan tenunan terlihat sangat presisi dan cantik. Proses pembuatan kain tenun amarasi dengan pemilihan bahan-bahan menjadi dasar utama untuk menghasilkan kain yang kuat dan tahan lama. Teknik pewarnaan dalam pembuatan kain tenun amarasi merupakan langkah penting. Penenun menggunakan pewarna alami atau tradisional yang dihasilkan dari akar tumbuh-tumbuhan atau bahan alam lainnya. Pewarnaan dilakukan dengan teliti agar mencapai warna yang diinginkan dan memastikan kain tenun amarasi memiliki keindahan yang khas yang dilakukan secara berulang-ulang. Proses menenun adalah inti dari pembuatan kain tenun ikat amarasi. Dengan secara hati-hati memasukkan benang di antara serat dasar kain, menciptakan pola-pola yang rumit dan detail. Keahlian penenun sangat terlihat dalam menggabungkan warna dan benang yang menghasilkan keindahan yang tak tertandingi. Dengan sejarah yang begitu kaya dan ragam, kain tenun ikat amarasi tidak hanya menjadi kain, melainkan cerminan perjalanan seni dan keterampilan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Keindahan motif dan kerumitan proses sebagai simbol kekayaan budaya Indonesia yang patut dijaga dan dihargai. Wow, itu tadi ya, Siara, kalau kita lihat memang di Indonesia itu berbagai macam keindahan kain yang menjadi warisan budaya begitu ya. Kalau di Sumatera Selatan ada songket, kalau di Sumatera Utara ada
ulos. Betul. Nah, tadi di NTT juga ada salah satu kain Amorasi. ikat amorasi. Dan ini bentuknya indah-indah sekali dengan ciri khasnya masing-masing. Betul sekali, dan senang sekali seperti biasa kami bisa menyapa Anda di pagi hari di Jendela Negeri, tentunya bersama Syira Trisya ditemani oleh... Dan saya Nikola Saputra. Enggak ya? Ada Anggi DJ. Iya. Gak apa-apa, memang kalau membuat teman bahagia itu terserah. Yang penting selama temennya itu rasanya bahagia, membawa sesuatu hal yang positif. Aku sih nggak masalah, Anggi. Itu bagian dari bahagia loh, beneran. Itu bagian dari rencana resolusi di tahun 2026. Siapa tahu bangun-bangun ketika nanti berganti tahun sudah menjadi Nikola Saputra ya. Oh, paling nggak rezekinya doang lah ya. Kamu sudah menjadi seseorang yang versi terbaik pada kalau menurut aku.